Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldinus Samong Lailai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Di dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, di mana pembahasan atau topik atau judul presentasi saya kali ini yaitu mengenai pembahasan akuntansi, di mana sub-sub topik yang saya bahas yaitu yang terdiri dari yang pertama yaitu akuntansi biaya bahan baku atau raw material. Selanjutnya subtopik pembahasan saya yaitu akuntansi biaya tenaga kerja atau direct labor. Kemudian yaitu akuntansi biaya operasional pabrik dan departementalisasi biaya operasional pabrik. Selanjutnya yaitu penentuan harga pokok, produk bersama dan produk sampingan. Semoga di video saya kali ini memberikan penjelasan ataupun bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, langsung saja kepada pembahasan saya yang pertama yaitu mengenai bahan baku, biaya bahan baku atau raw material. Bahan baku adalah bahan utama yang membentuk bagian menyeluruh daripada produk jadi. Biaya bahan baku, sementara biaya bahan baku itu adalah harga pokok bahan baku yang diolah di dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, misalnya kalau kita lihat pencatatan pembelian bahan baku pada perusahaan industri melibatkan bagian-bagian, misalnya yang pertama itu bagian produksi, kemudian bagian pembelian, bagian gudang, dan bagian penerimaan barang, serta bagian akuntansi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat akuntansi biaya bahan baku ini, misalnya jurnal umum pembelian bahan baku ini adalah persediaan bahan baku di posisinya di debit, sementara kas atau utang itu di kredit. Contohnya misalnya PT Sinar Jaya membeli bahan baku senilai 20 juta rupiah dengan ketentuan dibayar tunai sebesar 8 juta rupiah, sisanya kemudian kalau kita lihat jurnalnya yaitu di mana 20 juta ini yaitu persediaan bahan baku dengan posisinya di debit, sementara kas dan utang dagang 8 juta dan juga utang dagang itu 12 juta posisinya di kredit. Kemudian kalau kita lihat jurnal umum pemakaian bahan baku, misalnya yaitu jurnalnya yaitu barang dalam proses di debit, sementara persediaan bahan baku itu di posisinya di kredit. Contohnya misalnya bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi sesuai bukti permintaan bahan sebesar 5.500.000 rupiah, maka jurnalnya yaitu barang dalam proses di debit sebesar 5.500.000, sementara persediaan bahan baku di kredit 5.500.000. Kalau kita lihat contoh lain biaya bahan baku ini, misalnya data bahan baku per 30 September 2014 sebagai berikut. Persediaan bahan baku awal per 1 September 2014 sebesar 5.300.000, sementara pembelian bahan baku sebesar 9.700.000 rupiah. Kemudian retur dan potongan pembelian sebesar 500.000, bea angkut masuk 300.000, persediaan bahan baku akhir per 30 September 2014 sebesar 3.500.000 rupiah. Sementara yang diminta yaitu hitunglah biaya pemakaian bahan baku. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal pemakaian bahan baku. Nah, kalau kita lihat penyelesaiannya yaitu persediaan bahan baku awal sebesar 5.300.000 itu di kredit, sementara pembelian bahan baku biaya angkut pembelian itu di debit, kemudian ditambahkan menjadi 10 juta rupiah. Kemudian dikurang dengan retur ataupun potongan pembelian sebesar 500.000, jadi pembelian bersih yaitu 9.500.000. Sementara bahan yang siap untuk diproduksi yaitu pembelian bersih ditambah dengan persediaan bahan baku awal menjadi total 14.800.000 rupiah.
kemudian dikurang dengan persediaan bahan baku akhir yaitu Rp3.500.000 dengan biaya pemakaian bahan baku menjadi Rp11.300.000. Sementara kalau kita lihat jurnal atas pemakaian bahan baku yaitu jurnalnya itu Rp11.300.000 yaitu barang dalam proses di debit, sementara persediaan bahan baku itu posisinya di kredit sebesar Rp11.300.000. Selanjutnya topik pembahasan saya yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Nah teman-teman, kita lihat daripada pengertian biaya tenaga kerja itu sendiri, yaitu yang pertama itu tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Ya, kemudian biaya pengertian selain yang lain, pengertian biaya tenaga kerja ini juga yaitu biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Kalau kita lihat misalnya biaya tenaga kerja ini, penggolongan tenaga kerja ini menurut fungsi pokok dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah kalau kita lihat penggolongan menurut hubungannya dengan produk itu sendiri, bahwa biaya tenaga kerja ini adalah upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Kemudian penggolongan menurut hubungannya dengan produk yaitu upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya pembahasan saya yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini dapat digolongkan dengan 3 cara. Penggolongan yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, kemudian penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Sementara yang ketiga yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Kalau kita lihat penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya ini, dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, pengelompokan biaya overhead pabrik ini misalnya yang pertama itu biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kemudian kalau kita lihat penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, yaitu biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Nah, biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik tidak berubah dalam kisaran berupa volume kegiatan tertentu, jadi istilahnya tetap. Kemudian kita lihat biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, jadi beda dengan biaya overhead pabrik tetap. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kalau kita lihat penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen, bahan overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen, kemudian biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Nah, biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Kemudian biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya misalnya biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gudang pabrik. Nah, kalau kita lihat bentuk daripada pencatatan biaya overhead pabrik ini, yaitu ada 2 cara pencatatan BOP, yaitu pada saat terjadinya BOP sesungguhnya dan pada saat pembebanan. Pencatatan atau jurnal saat terjadinya BOP sesungguhnya yaitu BOP sesungguhnya di debit, sementara berbagai biaya atau J sesuai dengan jenis BOP-nya yaitu di kredit.
Kemudian kalau kita lihat pencatatan jurnal atau jurnal saat pembebanan, barang dalam proses itu yaitu di posisinya di debit, sementara BOP yang dibebankan adalah di kredit. Nah, topik pembahasan saya selanjutnya yaitu departementalisasi biaya operasional pabrik, di mana pengertiannya adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani biaya operasional pabrik. Nah, departementalisasi biaya operasional pabrik ini bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Kalau kita lihat langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen, yang pertama yaitu penyusunan anggaran BOP per departemen, alokasi BOP departemen pembantu, dan ke departemen produksi, kemudian perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Jadi inilah langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. Kemudian kalau kita lihat perhitungan tarif BOP, di mana rumusnya yaitu tarif BOP sama dengan jumlah BOP dianggarkan dibagi dengan jumlah dasar pembebanan. Kalau kita lihat metode alokasi BOP itu menjadi 3 bagian. Yang pertama metode alokasi langsung, metode alokasi bertahap, dan metode alokasi timbal balik. Nah, kalau kita lihat metode alokasi langsung yaitu metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. BOP departemen pembantu diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Sementara metode alokasi bertahap yaitu metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Nah, jasa pada departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu dan produksi, tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material akan diabaikan. Kemudian kalau kita lihat metode alokasi timbal balik yaitu biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Kalau kita lihat contohnya misalnya PT Karimata mempunyai 2 departemen produksi yaitu departemen 1 dan departemen 2 dan departemen pembantu A dan B. Anggaran BOP untuk periode waktu tertentu adalah sebagai berikut. Misalnya departemen 1 jumlah anggaran BOP-nya 60.000, sementara departemen 2 anggaran BOP-nya 80.000, dan departemen A dan B, departemen A sementara 550.000 dan departemen B itu 40.000. Kemudian kalau kita lihat taksiran jasa departemen pembantu yang dinikmati oleh departemen produksi, departemen pembantu misalnya departemen A, departemen 1 60%, kemudian departemen 2 40%, dan departemen pembantu B, departemen yang pertama yaitu 75%, kemudian departemen 2 yaitu 25%. Nah, kemudian diminta yaitu hitunglah BOP departemen produksi setelah alokasi dari departemen pembantu. Dan kemudian yang kedua yaitu hitunglah tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 per 10.000 jam mesin. Departemen 2 menggunakan dasar pembebanan unit produksi, jumlah yang dianggarkan sebesar 20.000 unit. Nah, kalau kita lihat penyelesaiannya yaitu keterangan. Kalau kita lihat gambar di samping ini, di sini bahwa keterangan misalnya BOP sebelum alokasi departemen 1 yaitu 60.000, produksi 1 yaitu 60.000, sementara departemen produksi 2 80.000, sementara departemen pembantu A 50.000, departemen pembantu B 40.000. Oke, sementara alokasi BOP departemen A 30.000, departemen prodi 1 30.000, kemudian departemen prodi 2 20.000, dan departemen pembantu A 50.000. Sementara alokasi departemen B 30.000 dan alokasi departemen produksi 2 10.000, sementara departemen pembantu A tidak ada, kemudian departemen pembantu B itu 40.000. BOP setelah alokasinya adalah 120.000 departemen 1, departemen produksi 1, kemudian departemen produksi 2 yaitu 110.000, sementara departemen pembantu A dan departemen pembantu B itu 0. Kalau kita lihat perhitungannya bahwa tarif BOP yaitu sama dengan 120.000 dibagi dengan 10.000 atau sama dengan 110.000 dikali 110.000 dibagi 200 unit, yaitu 12 per jam, kemudian 5,5 unit. Nah, inilah hasil daripada perhitungan daripada contoh-contoh yang di atas.
Selanjutnya adalah pokok pembahasan saya selanjutnya yaitu definisi produk bersama dan produk sampingan. Nah, produk bersama ini atau joint product ini adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses bersama. Sementara produk bersama ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis produk, yaitu produk utama atau main product adalah produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Sementara yang kedua yaitu produk sampingan by products adalah produk yang mempunyai nilai-nilai jual relatif lebih rendah daripada nilai jual produk utama. Kemudian produk sampingan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Misalnya yang pertama yaitu produk sampingan bukan merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Kemudian harga jual produk sampingan relatif rendah apabila dibandingkan dengan produk utama yang dihasilkan pada saat yang sama. Kalau kita lihat akuntansi produk bersama ini yaitu biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode ini berikut ini. Misalnya metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif. Kemudian yang kedua yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Metode yang ketiga itu metode rata-rata tertimbang. Dan yang terakhir yaitu metode unit kuantitatif dan atau metode satuan fisik. Kalau kita lihat metode nilai pasar ini yaitu metode yang ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama karena harga jual atau nilai jual produk itu merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengelola produk tersebut. Sementara contoh misalnya kalau kita lihat contohnya misalnya PT Adi Buana Citra adalah sebuah perusahaan penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah sebesar 1 juta. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersamaan adalah bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas 35.000 liter, dan minyak tanah 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik terpisah adalah bensin Rp1.000, minyak pelumas Rp750 dan minyak tanah itu Rp500. Kemudian buatlah alokasi biaya bersama terhadap produk tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti tabel yang saya tampilkan ini, metode nilai harga pasar yaitu terdiri dari produk bersama, jumlah produk bersama, harga unit, nilai jual relatif, nilai alokasi biaya bersama, dan biaya atau unit. Kemudian bensin, jumlah produk pertama yaitu 40.000, harga jual atau per unit yaitu 1.000, nilai jual 40.000, nilai jual relatif 50,80%, alokasi biaya bersama yaitu Rp508.000, kemudian biaya atau per unit yaitu Rp12,70. Kemudian kalau sementara pelumas yaitu 35.000 untuk jumlah produk sendiri, produk pertama, kemudian harga jualnya yaitu Rp750, sementara nilai jual yaitu Rp12.500.000, sementara nilai jual relatif 15,87%, alokasi biaya bersama yaitu sebesar Rp150.700, sementara biaya per unit itu Rp6,35. Total sementara minyak tanah yaitu jumlah produk pertama 25.000, harga jualnya itu 500, nilai jual itu 12.500.000, sementara nilai jual relatif 15,87%, sementara alokasi biaya bersama yaitu 158.700, dan biaya atau unit itu sebesar Rp6,35. Total semuanya itu jumlah produk pertama yaitu totalnya 100.000, sementara nilai jualnya totalnya itu Rp78.750.000, sementara nilai jual relatif yaitu 100% dan alokasi biaya bersama yaitu 1 juta. Sementara metode rata-rata biaya persatuan metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dari satu proses bersama. Nah, kalau kita lihat metode rata-rata tertimbang metode ini didasarkan atas asumsi bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki faktor penimbang yang berbeda, antara lain disebabkan oleh tingkat kesulitan pembuatan produk atau waktu yang dikonsumsi atau keahlian tenaga kerja serta kualitas produk yang dihasilkan dan faktor-faktor penimbang lainnya yang sangat relevan atau yang relevan. Mungkin inilah video presentasi saya tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya 2.
Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.